Saat pesawat akan lepas landas, tanah mulai retak dan terjadi benturan keras. Ternyata tsunami besar sudah tepat berada di sebelah mereka. Sebenarnya pesawat ini akan membawa ratusan nyawa menyelamatkan diri mereka dari bencana yang terjadi di pulau sebelah, yaitu La Palma. Gunung berapi ini pun akhirnya meletus. Sebelumnya orang-orang tidak ada yang percaya dengan peringatan ini. Pemerintah sudah memprediksi bahwa La Palma akan terbelah menjadi dua akibat dari letusan gunung. Tapi entah mengapa mereka sangat lambat memberikan peringatan darurat. Akhirnya salah satu pemimpin di sana langsung menghubungi keluarganya yang sedang berlibur di La Palma. Pria ini memberitahukan adiknya untuk segera pergi dari sana sebelum situasi menjadi chaos. Awalnya Jennifer tidak percaya dengan peringatan ini, namun pada akhirnya ia pun menuruti perintah kakaknya untuk segera pergi dalam waktu 20 menit. Keluarga ini pun segera berkemas dan harus cepat sebelum pemerintah mengumumkan kondisi darurat. Jika semua orang sudah panik, maka akan sulit keluar dari pulau ini. Beruntung bagi keluarga Jennifer bisa mendapatkan informasi lebih awal. Karena tidak ada taksi yang mau mengangkut mereka, Frederick malah berencana untuk membawa kabur satu mobil yang sedang terparkir. Dengan sangat ngebut, Frederick mengarah ke pelabuhan karena hanya ada tinggal satu kapal yang akan berangkat dari pulau ini. Frederick membiarkan istri dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu karena ia masih harus berhadapan dengan pemilik mobil yang ia bawa kabur. Dengan beberapa sogokan, Frederick berhasil lolos, namun sayang ia harus tertinggal satu-satunya kapal terakhir yang bisa membawanya pergi dari pulau ini dan terpisah dengan keluarganya. Beruntung sekali orang di dalam kapal ini karena tak lama mereka keluar dari dermaga, gunung berapi meletus. Tidak ada lagi kapal feri seperti ini yang bisa membawa orang dengan jumlah banyak. Karena peringatan darurat sudah dinyalakan, kini semua orang pun panik dan berusaha mencari cara untuk keluar dari pulau La Palma. Orang-orang rela membayar mahal untuk naik ke kapal kecil yang bisa membawa mereka ke pulau lain. Namun saat ada satu ibu dengan bayi kecilnya akan naik kapal, Frederick malah kasihan dan memberikan tempatnya, dan ia pun keluar dari kapal yang bisa membawanya menyusul keluarganya yang sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kini tidak ada lagi cara lain untuk Frederick keluar dari pulau ini. Letusan semakin lama semakin membesar. Semua orang sangat panik, bahkan salah seorang pemuda memaksa petugas kepolisian mengeluarkan kakaknya yang sedang ditahan. Akhirnya karena situasi sudah semakin kacau, polisi ini pun berbaik hati dan meninggalkan kunci tahanan sebelum dia pergi. Pemuda ini pun langsung cepat-cepat mengeluarkan kakaknya, dan ternyata kakak beradik ini bertemu dengan Frederick. Mereka ternyata berasal dari negara yang sama dengan Frederick. Untung bagi mereka, ternyata pemuda ini mempunyai sebuah kapal yang disembunyikan di tepi pulau ini. Mereka semua harus cepat keluar dari pulau yang sebentar lagi akan hancur terbelah jadi dua. Namun saat mereka akan pergi, ada seseorang bersenjata mencegat mereka dan ingin merebut kapal ini. Pemuda ini tentu saja tidak akan tinggal diam saja dan mencoba melawan. Namun sayang, saat mereka sedang berkelahi, ia malah tertembak. Kini mereka pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah karena kapal terakhir yang mereka punya akan dirampas. Tapi saat melihat celah, Frederick langsung melawan dan berusaha merebut senjata yang dibawa orang jahat ini. Dengan kekuatannya, Frederick bisa mengalahkannya. Ia pun cepat mengajak Mary untuk segera pergi dan meninggalkan adiknya yang sudah tak tertolong. Saat mereka akan naik kapal, ternyata datang puluhan orang lainnya yang juga ingin pergi. Tentu saja karena kapal ini kecil maka tidak akan muat, sehingga Frederick terpaksa harus meninggalkan mereka. Frederick harus menyusul istrinya yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri menggunakan kapal feri ke pulau lain. Di pulau yang masih aman ini, mereka akan menggunakan pesawat untuk pergi ke Spanyol, salah satu negara terdekat yang aman yang bisa mereka tuju. Kini seluruh media pun memberitakan bahwa akan ada potensi tsunami besar karena gunung La Palma meletus dan pulau La Palma akan terbelah. Letusan gunung besar terjadi di pulau La Palma, sehingga semua orang yang bisa menyelamatkan diri akan pergi ke pulau terdekat dari La Palma. Saat sedang mengantri untuk masuk ke pesawat, Sarah melihat temannya di kejauhan dan ia malah berpisah dengan ibunya. Padahal sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam pesawat. Jennifer pun sudah masuk ke dalam pesawat duluan. Namun karena Sarah tak kunjung muncul, Jennifer malah turun dari pesawat dan akan mencari anaknya itu. Tanah di pulau La Palma semakin lama semakin hancur dan letusan gunung yang dahsyat membuat tanah di pulau La Palma terbelah menjadi dua, mengakibatkan longsor besar yang menimbulkan tsunami. Tsunami itu kini mengarah tepat ke pulau terdekatnya, di mana kini semua orang sedang berkumpul untuk menyelamatkan diri. Frederick dan Mary pun juga baru sampai di pulau ini, dan tsunami yang berasal dari La Palma sudah mengarah ke mereka. Sarah pun akhirnya sampai ke pesawat dan ia tak tahu kalau ibunya sudah di luar mencari dirinya. Saat pesawat akan lepas landas, barulah Jennifer tahu kalau kini ia terpisah dengan anaknya yang sudah berada dalam pesawat yang akan segera pergi dari pulau ini. Tsunami begitu dahsyat sudah tepat di samping landasan dan pesawat ini
tidak bisa melanjutkan lepas landas karena tanah sudah hancur. Alhasil tsunami pun menghantam pesawat yang terjebak itu. Beberapa orang lainnya di pulau ini masih berusaha mencari tempat yang aman dari hantaman tsunami, sampai semua orang mendapat pesan dari pemerintah yang sudah melakukan penelitian bahwa ada satu titik di pulau ini yang aman dari benturan tsunami. Titik koordinatnya pun sudah disebarkan kepada semua orang termasuk Frederick. Dengan kapalnya, Frederick dan temannya langsung menuju ke titik tersebut walaupun kini tsunami terus mengejar mereka. Jennifer pun juga sudah mendapat pesan itu dan langsung menuju ke sana menggunakan sebuah mobil petugas bandara yang sempat menyelamatkan mereka. Frederick dan Jennifer adalah satu keluarga yang terpisah karena bencana ini, dan anak perempuan mereka adalah salah satu penumpang pesawat naas yang tersapu oleh tsunami ini. Semua orang dalam pesawat tidak bisa kemana-mana lagi sampai air sudah memenuhi pesawat itu. Dengan kapalnya, pria ini berusaha menyelamatkan diri dan masuk ke dalam titik aman di pulau ini yang tidak akan tersapu tsunami. Untunglah Frederick bisa sampai di waktu yang tepat dan berbelok ke arah teluk yang aman dari sapuan ombak dahsyat itu. Ternyata sudah banyak orang yang mengamankan diri mereka di sini karena memang pemerintah sudah mengumumkan bahwa titik ini akan aman dari tsunami. Mary dan Frederick benar-benar tak menyangka mereka bisa lolos dari tsunami mengerikan yang mengejar mereka. Frederick pun cukup lega karena ternyata istri dan anak laki-lakinya juga berhasil sampai di tempat aman ini. Namun mereka masih belum sepenuhnya tenang karena anak perempuan mereka menjadi korban dalam pesawat yang tersapu ombak tsunami dahsyat di pulau ini. Tapi keajaiban memang di pihak anak mereka. Sarah masih sadarkan diri dan masih bisa menolong salah satu temannya yang akan berangkat bersamanya tadi. Awak kabin yang juga selamat pun berusaha membantu untuk menyadarkan temannya Sarah. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya mereka pun bisa terselamatkan. Frederick dan istrinya sebenarnya sudah pasrah bahwa anak perempuan mereka akan menjadi korban dalam tragedi ini. Namun saat helikopter tim penyelamat datang, Sarah turun dari sana dengan selamat. Betapa beruntungnya keluarga Frederick setelah mereka terpisah dalam tragedi ini dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dengan selamat.